Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan sekaligus tes. Sebenarnya unit ini adalah unit baru yang baru datang semalam saya dapatkan ini, dan kebetulan unit ini sudah laku terjual. Hanya saja dari pembeli diminta saya untuk melakukan tes. Tadinya saya nggak akan lakukan tes karena saya nggak berani, karena unit ini masih baru, brand new inbox. Jadi sebagai disclaimer di sini saya akan bantu untuk tes ya untuk unit baru ini. Oke, kita akan buka. Unitnya adalah Galaxy GeForce GTX 1050 Ti One Click OC ya. Untuk boxnya seperti ini, sama dengan box dari seri Galaxy yang lainnya ya, seperti Galaxy yang terdahulu. Apa sih include in the box? Ternyata di sini keterangannya sih hanya GeForce GTX 1050 Ti graphic cardnya aja. Tapi nanti kita akan coba lihat ya. Untuk requirementnya seperti ini, minimum daya harus 300 watt ya guys ya, karena supaya performanya bisa maksimal dan optimal. Oke, kita akan coba untuk unboxing terlebih dahulu. Oke, kita buka ya guys ya. Ini bener-bener kita buka. Biasanya kan saya udah siapkan ya. Oke, jadi box ini dibuka lantaran untuk pemasangan segel dari si cahaya distribusi ya. Oke, ini posisinya. Kita buka boxnya dan isinya kita taruh di sebelah sini aja ini ya. Tadam, pertama kita akan mendapatkan ya, apa ini? Ini adalah kartu petunjuk instalasi ya. Seperti quick installation guide ya, setup guide easy step for quick installation. Oke, ini ada kartu instalasi setup guide. Kemudian pertama ada tutupnya ya. Di sini ada tutup sponnya. Kita geser dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada graphic cardnya ya. Ada graphic cardnya teman-teman. Masih kinyis-kinyis. Ini ada sponnya, spon bagian dalam ya. Kita taruh di sini. Kemudian nih grafikannya kita keluarkan. Jadi kelengkapannya ya ada manual book ini ya guys ya, setup guide. Oke, untuk ini lakbannya udah dilepas karena untuk pemasangan segel, dan langsung kita buka, kita lihat unitnya seperti apa. Oke, kita keluarkan dulu guys. Tadam, kita taruh di sini. Ya, unitnya cute banget ya guys ya, warnanya aksennya berwarna biru, ada berwarna abu-abu, dan ada striping berwarna biru, agak biru muda ya di bagian sini. Kemudian di sini juga ada tulisan dari GeForce GTX dengan kipas khas dari Galak ya. Heatsinknya berwarna putih di bagian belakang, silver ya. Kemudian ini ada slot PCI Express, 16 kali ya. Kemudian untuk di bagian portnya, di sini disediakan satu port DisplayPort, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI-D. Kemudian untuk powernya di sini tidak memerlukan pin power ya. Jadi ini sudah dipastikan sangat hemat daya. Untuk no pin power tapi sudah one click OC. Kemudian untuk di bagian belakangnya di sini untuk segel dari cahaya distribusi per bulan 9 2021 ya. Jadi expire 2 tahun, yaitu di bulan Oktober 2023. Oke, kita akan pasang untuk unitnya. Kita langsung pasang ya guys ya. Mantap ya, langsung mantul ya guys. Jadi ini tidak memerlukan pin power tambahan. Jadi pastikan ya, sangat-sangat sahabat dari perusahaan listrik negara ya guys. Sahabat berat PLN. Kita gunakan port HDMI. Oke, kemudian saya geser dikit guys. Kita colokkan powernya. Kita nyalakan. Oke, sudah ada respon menyala dari mouse-nya. Kita turn on the power guys. Mantap jiwa. Ini saya yang
pertama kali menyalakan graphic card ini guys. Mantap juga, mulus tanpa pin power tambahan. Kita langsung menuju ke display ya guys ya. Oke, mantap. Saya tinggikan dulu kakinya. Karena unit ini masih baru, jadi sudah dipastikan semua komponennya itu berjalan dengan sangat ganas ya guys ya. Oke, ini saya unboxing dan tes per 19 September jam 9.49 ya guys. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai driver terdeteksi. Jadi bila teman-teman sudah menginstal driver Nvidia, nanti dia akan plug and play, dan saat driver terdeteksi, nah resolusinya akan berubah seperti ini guys. Layar akan berkedip dan berubah menjadi sesuai resolusi dari layar kalian, dan Nvidia control panelnya sudah berada di sini ya. Oke, kita akan coba dengan touch power up GPU Z, dan juga kita buka CPU HW monitor. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ya. Saya rapikan dulu guys. Ya, terdeteksi dengan di sini adalah GPU dari Nvidia GTX 1050 Ti GB107, kemudian subvendornya Galax ya, PCI Express 16 kali, kemudian untuk GDDR5 Elpida 4 GB, Nvidia 456.71, Windows 10 64 bit. Semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik. Kemudian untuk sensornya kita lihat suhu saat ini berada di 33 derajat Celcius ya, suhu terendah ya. Oke, untuk benchmarknya kita jalankan benchmark ringan aja guys. Kita buka ROG ya, seperti biasa. Kita minimize, kita jalankan artifact scanner di 1080. Oke, FPS nya 44 fps, mantap jiwa guys. Teman-teman bisa lihat di sini 44, 43, 42 fps, mulus ya guys ya. Teman bisa lihat di layar. Untuk suhunya sudah dipastikan adem ya guys, 48 derajat Celcius. 43 fps di 49 derajat Celcius. Rendernya mulus lah ya untuk kelas 1050 Ti. Kipasnya juga sangat senyap. Kalau ini kipasnya sangat-sangat powerful guys. Suhu 53 derajat di 80% pengetesan, 90% di 54 derajat, dan 100% di 55 derajat ya, mentok ya guys. Mantap, adem pol guys. Skor 42 di 2538 ya. Oke, di sini kita akan lihat untuk pencapaian maksimalnya. Skor maksimal, highest skornya, GPU clocknya di 1632 ya, tinggi ya untuk kelas non pin power. Kemudian GPU maksimal suhunya di 55 derajat Celcius. Saat ini sudah penurunan di 41 derajat dan suhu terendahnya di 32 derajat Celcius. Terus untuk GPU OLED di sini 99%, fast speed maksimal ya 41%. Kemudian TDP tanpa pin power tambahan di sini maksimal hanya 70 watt saja guys. Untuk average 47 watt dan saat idle dia hanya 35.5 watt ya. Seperti itu guys. Oke, untuk pencapaian saat ini akan saya screenshot dahulu dan kita lanjutkan dengan 3D Mark ya. Oke, the next guys, kita akan lanjutkan untuk menggunakan aplikasi 3D Mark ya guys ya. Mantap jiwa. Semoga suara mikrofon saya nggak dengung ya guys. Ini saya tempelkan aja ini. Oke, kita tunggu dulu.
Ya, di sini sudah terdeteksi your system Windows 10 64 Core i5 Nvidia GeForce 1050 Ti dari Galak. Kita akan benchmark pakai apa ya guys ya? Kita akan coba menggunakan Skydiver kali ya. Mana ini? Where are you? Where are you? Where are you? Benchmark. Oh, ternyata benchmarknya hanya pilihannya ini. Kita coba pakai nitrate aja yang ringan. Kita jalankan langsung guys. Sudah 10 menit saya record, nggak masalah ya guys. Please wait collecting system info. Running benchmark ini kurang lebih makan waktu 3 menit aja. GPU tes 1 menit, GPU tes 2 menit, sudah selesai. Selebihnya hanya CPU tes atau prosesornya yang dites. Nah, kalau prosesor kan nggak perlu ya sebenarnya untuk direcord biar nggak nambah durasi, tapi ya sudahlah, tidak masalah guys. 1 menit. Oke, loading Nitrate grafik tes 1. Kita mulai starting, kita lihat untuk VGA baru ini FPS nya seperti apa guys. Loading result mantap jiwa, 140 fps ya guys. Josh Ganders inilah ya untuk kelas 1050 Ti, Lord Cespleng, the next Lord Cespleng ini. Oke, 126 fps, stay di situ ya. Mantul guys. No pin power tapi mantul ini guys. 125 fps. Sudah hampir 6000 frame ya, sudah dapat 6000 frame di 140 fps. Ciamik Soro silent, suara mikrofonnya saya arahkan ke kipas guys. Ini silent Jaya, yang sebelahnya silent Jaya. Mantul ya guys. Oke, the next grafik test 2 guys. Grafik test 2 ini mungkin untuk seperti rendering ya, karena lebih banyak benda-benda diam. Ya, 200 fps, mantap jiwa. 200 fps. Josh Ganders guys. Ya, untuk kelas 1050 Ti sudah untuk saat ini sih bisa dibilang VGA yang ini ya, istilahnya kalau untuk rating itu dia VGA yang paling dicari lah ibaratnya untuk berbagai kelas. Kelas ekonomi bawah, kelas ekonomi menengah, kelas ekonomi atas, 1050 Ti masuk aja sih. ...140 fps selesai. Jadi CPU test ini yang terakhir guys. CPU test ini sebenarnya bisa saya skip dulu ya, karena nggak perlu untuk CPU test, kita hanya butuh GPU test saja biar durasi nggak terlalu lama. Oke, biar ini jalan dulu baru saya pause. Oke, untuk CPU test sudah mau selesai. Kita akan langsung menuju ke hasil guys. Last but not least. Oke, running benchmark nitrate selesai. Kita akan loading result seperti apa hasilnya guys. Please wait. Mantul jiwa ya guys. Average di 18.143, your score di 17.465, kemudian grafik skornya di 31.200. Mantap jiwa guys. Jadi untuk average ini ternyata untuk semua jenis 1050 Ti yang pernah saya lakukan tes di sini, dia akan jadi komparasi di sini, dan ini di angka 17465 itu bisa dikatakan mantul ya untuk GPU tanpa pin power tambahan, karena untuk average ini bisa jadi GPU nya menggunakan pin power tambahan.
Oke, untuk suhu sendiri starting di 34, naik paling tinggi hanya 56 derajat, guys. Naik lagi paling tinggi di sini di angka 50, maaf, 60 ya, 60 derajat. Oke, untuk overall grafik card ini bisa dikatakan grafik card yang maknyus ya, guys. Baik, untuk selanjutnya di sini kita lihat untuk detail monitoring sama ya kurang lebih dengan tadi. Untuk suhu tertingginya di 61 derajat Celcius di 3D Mark yang kedua, dan 3D Mark yang pertama di 56,9 ya, hampir 57 ya. GPU loadnya bisa 98% dan 99%. Oke guys, kurang lebih untuk tesnya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi di review grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciami Soro.